Ya. Nah, untuk perawatan mengenai tentang cara dalam proses pembenihan ikan lele ini sebenarnya saya rinci sudah ada yang saya rinci ya. Ini ada 8 yang harus teman-teman pahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai tentang cara perawatan larva ikan lele dari awal menetas sampai siap jual ya. Karena masih banyak sekali dari teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele ya. Dan terkadang mereka mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi ya mengenai tentang cara yang saya gunakan dalam proses budidaya pembenihan ikan lele ya, dan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman ya. Nah, langkah awal dalam proses budidaya pembenihan ikan lele, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika larva ikan lele baru menetas ya, ataupun dia mulai ada ekornya keluar ya, itu jangan kita langsung kasih pakan ya. Jadi karena dia belum bisa berenang seperti dalam video ini ya, kita jangan memberikan pakan terlebih dahulu. Nah, setelah dia sudah mulai berenang ataupun dia sudah mulai menyebar ya, itu barulah kita bisa memberikan pakan cacing sutra ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada juga yang bertanya ya, saya juga ada yang bertanya dari teman-teman mengenai cacing sutra ini. Apakah ada pakan selain pakan pengganti selain cacing sutra? Nah, pakan pengganti selain cacing sutra itu sebenarnya ada teman ya. Nah, ada dari jenis pakan pabrikan, jenis pakannya adalah apa ya, saya lupa, mem ya, namanya itu pakan mem. Mem itu yang teman-teman gunakan itu yang 300-500 mikron kalau nggak salah ya. 300-500 mikron ya kalau nggak salah itu. Nah, pakan mem ini bisa teman gunakan untuk pakan pengganti cacing sutra ya, tapi untuk kualitasnya jelas lebih bagus pakan cacing sutra ya. Nah, untuk pakan awal ini selain dari mem ada juga kuing telur yang kita rebus ya, dengan telurnya itu bulat, barulah kita ambil bagian tengahnya saja dan kita remas-remas di jaring atau kita saring ya. Jadi dia larutkan dengan air supaya dia membentuk semacam larutan air seperti itu, barulah kita bisa kasih pakan untuk larva ikan ini. Tapi untuk pakan telur ini kita bisa kasihkan pada larva di usia 1 sampai 2 hari saja ya, karena ukurannya dia halus ya. Nah, untuk perawatan mengenai tentang cara dalam proses pembenihan ikan lele ini sebenarnya saya rinci sudah ada yang saya rinci ya. Ini ada 8 yang harus teman-teman pahami ya. Dari 1 sampai 8 ini, yang pertama adalah proses pemberian pakan cacing sutra tadi ya. Itu di usia 3 hari setelah menetas ataupun seenggaknya ikan sudah berenang ya, barulah kita bisa kasih pakan ya. Itu dicatat teman ya. Lalu yang berikutnya proses dalam sipon ya, ataupun membersihkan dinding ataupun dasaran kolam. Nah, karena dari banyaknya teman-teman jarang sekali yang menyampaikan hal ini, karena jika kita tidak menyipon ataupun membersihkan dasaran ataupun dinding kolam, itu biasanya ikan akan bergerombol ya, atau pada naik semua ya. Kalau ikan sudah pada naik semua dan dia membentuk kumparan seperti itu ya, biasanya ikan akan tidak lama dia akan mati ya kalau tidak segera ditangani. Karena biasanya ikan yang mengalami seperti itu biasanya yang pertama disebabkan karena perubahan pH air ya, yang kedua karena suhu, yang ketiga karena amonia ya, ataupun yang kelima disebabkan karena stres ya. Nah, setelah kita sudah melakukan sipon, nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, sipon itu apa sih? Sipon adalah proses dalam membersihkan dasaran atau dindingan kolam ya, dengan menggunakan spons cuci piring ya. Kita tekan dari dasar sampai dinding, itu kita tekan satu arah, jangan sampai kita angkat-angkat ya, jadi tekan terus ya. Jadi seperti itu. Kalau kita angkat, jadi kita harus hati-hati waktu kita nempelin lagi ya, karena biasanya ikan akan apa istilahnya ya, ketekan ataupun keplenyet istilahnya ya, istilah Jawanya ya. Nah,
Kalau teman-teman sudah melakukan sipon, di usia sipon itu berapa hari Bang kita bisa melakukan sipon? Sipon itu kita bisa lakukan di usia 3 hari setelah kita memberikan pakan cacing sutra ya. Biasanya saya lakukan proses sipon. Nah, setelah kita sudah melakukan proses sipon, lalu yang ketiga adalah proses pergantian air. Nah, ini biasanya saya lakukan karena mengingat kalau kita tidak mengganti air, biasanya waktu kita sipon tadi ya, tentunya kita pasti akan membuang air dan kita memberikan air baru ya. Nah, untuk teman-teman ketika melakukan sipon, jangan sampai kita memberikan saja, jangan sampai kita membersihkan atau menggosok saja, tapi harus kita imbangi dengan air yang masuk atau air yang keluar ya. Jadi pembuangan kita buka ya, dan air masuk tetap kita buka ya, dengan volume yang besar, tapi tidak terlalu bikin arus ya. Jadi harus lurus ke bawah. Nah, setelah kita sudah proses sipon dan melakukan proses pergantian air, lalu yang keempat adalah proses pergantian pakan dari pakan cacing ke pakan istilahnya yang saya sebut adalah pakan bakso ya. Pakan bakso ini itu biasanya saya berikan dengan racikan PF 500 ya, teman bisa catat ya, PF 500 itu kita larutkan dengan air hangat atau air panas ya, jangan sampai berlebihan. Nah, kalau dia sudah mengembang, dan juga jangan sampai terlalu keras ya, kalau terlalu keras nanti dia nggak bisa dibikin adonan seperti bakso ya. Jadi kita harus bibis atau kita rendam dengan air panas atau air hangat ya. Setelah kita bibis atau kita rendam, kita bisa istilahnya itu diuleni ataupun diremes-remes ya, sampai dia halus, tidak ada butiran kecil lagi ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, proses dalam pemberian pakan cacing sutra sampai ke pakan bakso ini durasinya berapa minggu ataupun berapa hari? Durasinya sekitar, saya sarankan ya, untuk minimalnya itu maksimalnya itu minimal di usia 7 hari ya, itu pemberian pakan awal, ataupun kalau teman-teman ingin aman itu di usia 10 hari ya, pakan bakso ini dikasih. Tujuan pakan bakso ini adalah supaya melatih larva ikan lele supaya dia makan pakan pelet ya, karena larva biasanya kalau awal itu kan dia sukanya makan di dasar ya. Setelah dia sudah dikenalkan dengan pakan pelet, mencium aromanya pelet ya, jadi kalau sudah mengenal pakan pelet, barulah kita bisa memberikan pakan pelet tanpa kita buat bakso lagi. Nah, tanpa proses dalam pemberian pakan bakso tadi ya teman-teman ya. Ini saya lupa untuk memberikan edukasinya lagi ya. Nah, setelah teman-teman sudah bibis atau sudah diremas-remas atau diuleni, teman-teman buat tekstur yang pas, jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras ya. Pokoknya pas ya, kenyalnya itu pas. Lalu coba teman-teman taruh di air, jika dia istilahnya itu menyebar, maka itu kurang pas ya. Tapi kalau dia mengempal, tidak timbul keruh air, itu biasanya pas. Nah, setelah kita sudah memberikan pakan bakso ya, yang berikutnya adalah yang kelima, proses pemberian pakan pelet ya. Dari pakan bakso ini pergantian pakan pelet. Nah, dalam proses pemberian pakan bakso ke pelet ini biasanya durasinya sekitar 2-3 hari. Bakso ini kita kasih 2-3 hari. Nah, pakan pelet ini yang saya gunakan adalah pakan pelet PF 500 ya, PF 500. Nah, teman-teman ini dicatat ya, supaya teman-teman tidak lupa setiap penyampaian yang dalam video saya ini. Nah, karena setiap petani itu mempunyai caranya masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengikuti cara saya, silahkan dari awal sampai akhirnya itu diikuti semua, supaya tidak terjadi istilahnya berbeda ya. Kalau berbeda jelas nanti akan perawatannya akan berbeda ya. Lalu yang keenam adalah proses penyortiran. Nah, proses penyortiran ini biasanya saya lakukan untuk penyortiran awal, saya lakukan di usia 13 sampai 15 hari, tergantung dari ikannya. Kalau pertumbuhannya cepat, biasanya di usia 13 hari itu sudah bisa kita sortir ya, di ukuran 0,1
ya, 01 atau istilahnya itu bak sortir 1 ya. Lalu untuk apa ya, di usia 13 sampai 15 hari ini apakah tetap menggunakan 01? Ya tetap ya teman ya. Jadi di usia 13 sampai 15 hari teman hitung dari awal pemberian cacing sutra itu dihitung 1 hari usianya ya, 1 hari. Lalu sampai pemberian pakan pelet itu dari pemberian cacing sutra awal sampai pelet itu berapa hari. Jadi seperti itu penghitungannya ya, supaya teman tidak salah paham ya. Nah, dalam proses penyortiran ini kita lakukan pada pagi ataupun malam hari, itu jauh lebih bagus ya, karena suhu cenderung lebih stabil ya, tidak panas juga tidak terlalu dingin. Lalu yang ketujuh adalah proses pembagian larva. Nah, biasanya setelah kita sortir tentunya biasanya ada beberapa larva yang terlalu banyak ya, mungkin ya, mungkin dari bak 1 itu ukuran 01 ya, mungkin ada juga 02 ya. Nah, untuk 01 nya ini lebih banyak, jadi kita harus bagi menjadi 2 kolam ya. Nah, ini pentingnya kita membagi larva supaya nanti pertumbuhannya itu stabil, tidak kuntetan ataupun tidak lama ya, ataupun tidak resiko kepadatan larva ya, ataupun bibit. Nah, setelah kita sudah bagi, lalu yang 8 adalah saya lupa menyampaikan, dalam yang ke-8 ini adalah proses pemberian air kocoran ya. Dalam proses pemberian ikan lele, proses kocor ini sangat penting sekali teman-teman lakukan, karena yang namanya larva itu tingkat kepadatan tinggi, kita harus memberikan suplai oksigen yang mencukupi ya, dan juga tujuan dari kocoran ini supaya air itu tetap terjaga kualitasnya, suhunya ya, ataupun pH-nya. Dia dengan dikocor dia bisa menjaga supaya ikan tetap stabil dan sehat ya. Dalam proses tadi teman-teman harus lakukan semua ya, dari awal proses pemberian cacing sutra, proses sipon, proses pergantian air, proses pergantian pakan, proses pemberian pakan pelet ya, proses penyortiran awal, proses pembagian larva ya, dan juga pemberian air kocoran. Nah, 8 hal yang saya sebutkan tadi teman-teman harus dipraktekkan semua ya, supaya tidak terjadi kegagalan ya. Nah, yang berikutnya dalam proses pemberian ikan lele ini saya lupa, yaitu adalah tempat dalam proses pemijahan harus jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin ya. Jadi harus kita kasih penutup kalau panas dengan cara memberikan penutup tirai bambu ataupun paranet ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekedar informasi dari saya, memberikan edukasi kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di berikutnya ya. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya channel saya lebih berkembang mengenai tentang